Aku berdiri santai menunggu pelayan toko selesai membungkus kado untuk pacarku Genisa. Hari ini dia ulang tahun. Dan aku yang tidak tahu bagaimana caranya membungkus kado memutuskan untuk menyerahkan nasib si kado itu kepada mbak-mbak pelayan toko. Kebetulan, Genisa sedang melaksanakan KKN di daerah Garut. Dan aku memang sengaja tidak memberikan selamat kepada Genisa karena ingin memberikan kejutan dengan mengunjungi tempat KKN-nya dengan temanku Tio. Singkat cerita, aku baru berangkat pukul 8 malam karena Bandung hujan sejak sore. Kue dan kado sudah tertata rapi di jok belakang. Sementara Tio duduk santai di sebelahku. "Yuk, lo jangan tidur ya, temenin gue," ujarku. Iya, tapi kita langsung balikan ya. Gua besok ada kuliah pagi nih," balas Tio. "Beres," jawabku singkat. Kami pun lantas melewati jalur nagrek ditemani hujan yang cukup deras dan awet. Beruntungnya hari ini hari Senin, jadi lalu lintas tidak terlalu padat. Meskipun di salah satu ruas jalan kami sempat terhambat kemacetan karena ada banjir lokal. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 11:30 malam saat kami sampai di Garut. Surprise pun berjalan lancar. Genisa bahkan sampai menangis terharu. Iya, perjuanganku dari Bandung menuju Garut akhirnya tidak sia-sia karena rencanaku berhasil. Hingga sekitar pukul 1 malam Tio mengajakku pulang. Dia takut kami terlambat sampai di Bandung dan mengantuk di jalan. Lantas aku pun mengiyakan ajakannya. Kami kemudian melewati jalur yang sama dengan keberangkatan. Perjalanan kami banyak menemui hutan di sisi jalan. Hingga akhirnya kami melihat salah satu pelang yang menandakan jalur alternatif. "Yuk, lewat sini aja kali ya. Takut macet lagi kayak tadi," kataku. Nampak Tio yang sudah mulai mengantuk hanya menjawab dengan anggukan. Aku pun lantas belok ke kiri menuju jalur alternatif ditemani pepohonan yang rindang dan hutan yang sangat gelap. "Weh, bangun lu. Katanya mau nemenin gue. Gimana sih?" kataku sembari mengguncangkan tubuh Tio sampai ia terbangun. "Yuk, buka WC dong. Lihat ini bener apa enggak. Gua lewat jalur alternatif nih soalnya," ujarku. Aku berkata lagi karena meragukan jalanan yang semakin menyempit. Sementara di depan atau di belakangku tidak ada mobil sama sekali. "Kita sih menuju arah Majalaya nih kalau gue lihat di GPS," jawab Tio. Iya, aku memang agak buta arah dan aku sama sekali tidak mengerti ini artinya makin lebih dekat atau makin jauh. "Ah, bodoh amat lah," ujarku dalam hati sembari terus melanjutkan menyetir. Namun, semakin jauh aku mulai merasa semakin tidak tenang. Suasananya terlalu sunyi seperti tidak ada yang pernah melewati jalanan ini. Hingga tidak jauh di depan, aku mulai melihat kilasan cahaya remang-remang. "Yo,
Itu cahaya apa ya? Tanyaku ke Tio. Bentar, itu kayaknya warung deh, jawab Tio. Iya bener, warung kan? Kata Tio lagi setelah kami melewati cahaya warung tersebut. Sementara aku sempat memperhatikan kedua bapak yang sedang duduk di warung tersebut sembari terus melihat ke arah mobil kami. Aku pun mulai tenang. Apalagi di depanku kini aku mulai melihat cahaya dari mobilan yang berlawanan arah denganku. Dan ternyata memang ada mobil lain yang juga lewat. Namun, mobil itu tiba-tiba berhenti sekitar 5 meter sebelum kami berpapasan. Mobil itu kenapa ya, Yok? Tanyaku bertanya-tanya. Iya, kok dia berhenti ya? Coba pelan-pelan pas kita papasan. Jangan-jangan dia butuh bantuan, jawab Tio. Aku pun lantas menurunkan laju mobilku ketika kami hampir berpapasan. Semakin dekat aku semakin memperhatikan keanehan di mobil itu. Bagaimana tidak? Terlihat bagian depannya rusak parah, seperti mobil yang baru saja mengalami kecelakaan. Lantas, aku pun membuka kaca untuk melihat lebih jelas. Astaga! Gumamku kaget. Terlihat seorang bapak duduk di kursi pengemudi masih memegang setir dengan wajah yang hancur dan berdarah. Di sampingnya seorang ibu posisi lehernya seperti patah. Sementara di kursi belakang terlihat seorang anak kecil dengan darah yang terus mengalir dari kepalanya. Dan yang lebih mengerikan, mereka semua kini melihat ke arahku dan Tio. Kabur, cepetan kabur, teriak Tio panik melihat pemandangan itu. Sontak aku pun menancap gas ingin segera pergi dari tempat itu. Masih dengan gemetaran aku memberanikan diri untuk melihat ke belakang melalui kaca spion. Namun, aku tidak melihat apa-apa. Mobil itu hilang. Singkat cerita, saking paniknya aku dan Tio sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Namun rupanya semua tidak berhenti di situ. Jalanan yang kami lalui semakin gelap dan semakin menakutkan. Kami mulai merasa jalanan menanjak dan memutar seolah kami memutari sebuah gunung. Hingga tiba-tiba saja di depanku muncul kabut yang sangat tebal dan membuat jarak pandangku sangat terbatas. Aku pun kemudian memasang lampu jauh. Namun, aku menyesali keputusanku. Bagaimana tidak? Kini di kiri dan kananku bermunculan orang-orang berbaju putih panjang. Ada laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil dan yang sudah berumur terlihat berduyun-duyun berjalan dengan tatapan kosong dari balik kabut tebal itu. Nampak mereka terus berjalan mendekati mobilku. Aku kemudian membelankan kembali laju mobilku karena takut menabrak orang-orang itu. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka itu nyata. Namun yang jelas mereka semakin mendekat. Hingga akhirnya aku mulai melihat tangan mereka yang menempel di kaca mobil seolah ingin meraih ke arah aku dan Tio. Aku sempat melirik Tio yang sedang memejamkan mata sembari mulutnya tidak berhenti berkomat-kamit merapalkan doa. Ya Tuhan, aku ingin segera pergi jauh dari tempat ini. Doaku dalam hati, sembari tetap memberanikan diri dan menjalankan mobil hingga akhirnya terlihat kabut mulai menipis dan jalanan terlihat terang di depan. Sementara
Orang-orang yang berduyun-duyun tadi pun akhirnya mulai menghilang seiring menghilangnya kabut. Saking takutnya, aku bahkan sampai tidak sadar kalau aku mencengkram setir dengan sangat erat. Singkat cerita, di depan terlihat sebuah warung yang mirip dengan warung yang kulihat sebelumnya. Aku kemudian memutuskan untuk berhenti sebentar dan menenangkan diri. "Yuk, gua beli minum sebentar ya. Lo mau nggak?" tawarku pada Tio. "Nggak deh, buruan ya. Gua pengen buru-buru keluar dari jalan ini nih," jawab Tio dengan raut wajah yang ketakutan. Beberapa saat kemudian, setelah aku sampai di warung, aku disambut seorang laki-laki tambun yang berkumis. "Punten Pak, ikut istirahat ya, sama mau pesan kopi," ujarku kepada si bapak sementara beliau hanya menjawab dengan anggukan. Sesaat kemudian di warung itu terdengar alunan lagu yang terdengar dari radio seperti acara wayang golek yang disiarkan. Aku pun lantas duduk. Dan tidak berapa lama kemudian bapak itu muncul membawa kopi panas dan memberikannya kepadaku. "Kenapa, Sep?" tanya bapak itu melihat mukaku yang sangat pucat. Lantas, aku pun menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Bahwa aku baru saja bertemu dengan orang-orang yang menggunakan baju putih-putih banyak sekali di jalanan itu. Lalu, ada mobil bekas kecelakaan yang di dalamnya masih ada orang-orangnya dengan luka dan darah. "Kepalanya berdarah gitu, Pak. Mukanya hancur," ujarku. Aku mencoba menjelaskan hantu yang kulihat barusan. "Itulah Pak, pokoknya serem, kayak habis kecelakaan gitu. Susah dijelasinnya deh, ngeri," ujarku lagi. Sementara bapak itu terlihat mengangguk-angguk saja. "Oh begitu. Apa mukanya seperti ini, Sep?" ujar bapak itu, yang sontak membuatku kaget setengah mati. Bagaimana tidak? Wajah bapak penjaga warung itu kini berubah sangat menyeramkan. Mukanya seperti terbelah dan berdarah. Dan karena ketakutan aku pun langsung masuk ke dalam mobil lalu menancap gas kencang-kencangnya. Singkat cerita, sesampainya di dalam mobil, Tio melihatku keheranan. Namun, aku sudah tidak bisa berkata apapun lagi. Aku hanya bisa berkonsentrasi pada jalanan. Dan kini sekilas kulihat sekelebat bayangan putih-putih di antara pohon-pohon yang kulewati. Namun, aku membiarkannya saja dan tidak menceritakannya kepada Tio. Singkat cerita, aku pun berhasil keluar dari jalanan itu dan langsung menuju Bandung. Sesampainya kami di Bandung, jam menunjukkan pukul 3:30 pagi. Ayahku menyambutku dan bertanya kenapa selarut ini. Aku bercerita tentang pengalaman yang baru saja aku lalui. Namun respon dari ayahku membuatku semakin kaget. Betapa tidak, jalur yang aku lewati ternyata adalah jalan Cijapati yang memang dikenal angker. Iya, jarang sekali ada yang mau lewat sana. Jalan Cijapati itu adalah jalur alternatif terakhir yang digunakan jika macet sekali. Dan selebihnya tidak ada yang berani melewati jalanan itu.
Aku bukan seorang penakut. Namun, kejadian yang kualami 9 bulan yang lalu sudah mengubahku. Oh ya, namaku Aji dan aku tinggal di daerah Cigedel, Sumedang. Aku membuka sebuah warung makan dan kopi di pinggir jalan raya tidak jauh dari Cadas Pangeran, di mana daerah ini memang terkenal karena cukup menyulitkan dan berbahaya. Warungku tidak terlalu besar dan megah, tapi dari sinilah aku mampu membantu perekonomian keluargaku. Selain tempat yang strategis, warungku ini praktis tidak punya pesaing, karena di samping kiri dan kanan tidak ada warung nasi lain. Jadilah warungku sebagai satu-satunya pilihan kendaraan yang melintas di malam hari. Iya, setiap hari aku berjaga sampai malam. Kakakku, dia biasanya menemaniku hingga pukul 7 malam, namun sesudahnya aku berjaga sendirian sampai warung tutup tengah malam. Aku masih ingat benar hari itu Minggu malam yang aku pikir sama dengan malam-malam biasanya. Bahkan keanehan sebetulnya sudah terjadi sejak sore hari. Aku beberapa kali merasa mencium samar-samar bau harum melati. Namun karena saat itu warungku juga dipenuhi beberapa pelanggan, aku tidak terlalu menggubrisnya. Apalagi hanya aku yang mencium wangi itu. Aku tahu itu karena aku sudah bertanya kepada kakakku dan beberapa orang yang ada di sekitarku, tapi mereka menegaskan tidak mencium bau apa-apa. Ah, biarkan sajalah. Palingan ini aroma wangi kembang yang ada di atas bukit yang terbawa angin ke sini, pikirku. Singkat cerita, seperti biasanya pukul 7 malam kakak dan istriku pamit pulang duluan. Kini, aku menjaga warung sendirian dan kebetulan turun hujan yang cukup deras. Bahkan kabut dari atas bukit pun mulai menyelimuti sekitar warungku yang sedang sepi ini. Hingga tidak lama kemudian sebuah mobil berhenti tepat di warungku. Nampak seorang bapak-bapak keluar dari mobil itu. Aku lantas menawari bapak tersebut untuk makan, namun ternyata dia ingin menumpang ke kamar kecil. Katanya beliau ingin membersihkan badannya. Aku lantas memperhatikan bapak itu dan aku sungguh kaget melihat kedua tangan dan bajunya dikotori oleh darah segar. Dan bapak tersebut kemudian menceritakan bahwa ia baru saja menolong korban kecelakaan di Cadas Pangeran. Iya, beliau bilang beliau ikut menggotong dan mengamankan korban ke tempat yang aman. Beliau juga bercerita bahwa mustahil korban itu selamat karena kondisinya yang sangat mengenaskan. Singkat cerita, setelah selesai membersihkan diri, bapak itu kemudian pamit dari warungku. Waktu menunjukkan pukul 22:40. Dan sepeninggal bapak tersebut, kondisi warungku semakin terasa sepi. Kini, hanya terdengar suara hujan yang cukup setia mengguyur dari sore disertai suara petir yang sesekali terdengar. Singkat cerita, aku kembali duduk melamun dan menatap jalanan sembari berharap ada pengunjung yang akan mampir dan makan di warungku. Namun lamunanku tiba-tiba dikejutkan oleh suara bunyi ponsel. Dan ternyata kakakku yang menelpon dan menanyakan kondisi rumah makan. Dan setelah menutup telepon, tercium kembali bau melati dan kali ini baunya jauh lebih menyengat. Bulu kuduku kini mulai merinding dan otakku mulai dipenuhi pikiran bermacam-macam. Untungnya sebuah mobil menepi di depan warungku dan seketika itu juga bau melati itu menghilang. Dan ternyata kendaraan yang menepi tersebut adalah sebuah ambulan.
Awalnya aku tidak menyadari karena mereka tidak menyalakan sirene dan kabut yang tebal membuat pandanganku sedikit tidak jelas. Hingga tidak berapa lama kemudian turunlah 2 orang laki-laki dan 1 perempuan dari mobil ambulan itu. Aku menyambut mereka dengan senyuman dan mempersilahkan mereka untuk makan. Nampak kedua orang laki-laki itu mengambil makan dan makan di dalam warung. Sementara yang perempuan membawa makanannya kembali ke dalam ambulan. Pikirku, mungkin beliau akan makan di dalam mobil walaupun aku sedikit aneh apa enaknya makan di dalam mobil sempit. Apalagi itu adalah sebuah mobil ambulan. Sekitar pukul 1 pagi aku kemudian menemani kedua laki-laki itu sembari mengobrol. Mereka bercerita kalau mereka baru saja mengantarkan jenazah dari Indramayu. Jenazah ini merupakan korban kecelakaan dengan kondisi yang cukup tragis. Dan karena jalanan tertutup kabut yang sangat tebal dan udara yang sangat dingin, mereka kemudian memutuskan untuk berhenti di warungku. Singkat cerita, setelah selesai makan mereka kemudian menanyakan berapa total yang harus dibayar. "Mang, sabaraha?" tanya mereka. "3 porsi 50.000, jawabku. "3 porsi? Kan kita cuma berdua, Mang. Kok 3 porsi? Mamang salah ngitung kali?" tanya mereka keheranan. "Iya, kan tadi teh bertiga. Bapak berdua sama ibu tadi yang makan di mobil," jelasku. "Enggak kok, Mang. Dari tadi kami cuma berdua," mereka menegaskan lagi. Bau melati kini mulai tercium lagi. Namun kali ini bukan hanya aku yang mencium baunya, karena kedua bapak itu pun mencium aroma yang sama. Lantas untuk menegaskan masalah ibu yang kami perdebatkan tadi, kami pun lantas memutuskan untuk melihat ke dalam ambulan. "Tuh kan, Mang, beneran kosong," kata si bapak itu begitu kami sampai di ambulan. Dan ambulan itu memang kosong. Namun kami sama-sama terkejut ketika melihat sebuah piring lengkap dengan lauk pauk dari warungku masih tergeletak utuh di tempat jenazah sebelumnya diletakkan. Kini bau melati kembali tercium, tapi dengan cepat bau ini berubah menjadi bau amis. Sontak, tanpa berkata-kata lagi kami bertiga kembali masuk ke warung. Bapak itu pun akhirnya membayar 3 porsi dan pergi. Kemudian dia berkata kepada temannya, "Seharusnya kita tidak boleh mampir sembarang dengan mobil ambulan," ujarnya. Singkat cerita, sebelum berangkat mereka sempat berdoa dan meminta maaf kepadaku. Aku pun lantas mengiringi kepergian mereka dengan mobil ambulan itu. Namun betapa terkejutnya aku karena di kaca belakang mobil aku melihat sebuah wajah yang terus memandangiku. Nampak wajahnya hanya setengah terlihat karena tertutup stiker ambulan. Setelah mobil ambulan itu hilang dari pandangan, aku berlari ke warung dan menutup pintu warung. Aku mengatur napasku karena masih kaget dengan sosok yang kulihat di mobil tadi. Aku mencoba menenangkan diriku, sampai aku mendengar barang-barang berjatuhan dari arah dapur. Suara itu kemudian disusul dengan suara langkah kaki seolah seseorang sedang berlari. Sontak, bulu kuduku mulai meremang. Apalagi tiba-tiba terdengar suara rintihan seorang perempuan yang sepertinya sangat kesakitan. Aku panik.
ketakutan. Aku harus segera keluar dari warung ini dan berlari untuk pulang. Aku pun lantas berlari dan sedikit tersandung saat ke arah pintu keluar. Aku langsung membuka pintu tersebut. Namun apa yang menantiku di depan kembali membuatku kaget setengah mati. Iya, nampak sesosok wanita sedang berdiri tepat di depan pintu warungku. Tubuhnya penuh dilumuri darah. Kepalanya terputar ke belakang seakan-akan mau copot dari kepalanya. Sementara tangannya, dua-duanya tidak ada dan darah terus mengucur dari lukanya. Hanya dia mematung tanpa suara. Sementara itu bau melati tercampur bau amis mulai tercium dengan sangat kuat. Dan itu yang terakhir kali aku ingat. Dan aku ditemukan pingsan di pintu warung oleh orang-orang yang mampir di warungku. Mereka kemudian menolongku sampai aku sadar kembali. Dan aku pun menceritakan kepada mereka apa yang baru saja terjadi. Dan yang lebih mengerikan, barang-barang di dapur warung pun memang terlihat berantakan, bahkan beberapa gelas pecah. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah bisa melupakan hantu ambulan yang menghampiriku malam itu.